jumlah OTT berapa, tapi kok indeksnya turun gitu. Harusnya kan kalau banyak OTT, indeksnya naik. Ya kan? Benar. Berarti ini ada something wrong di sini. Korupsi itu harus pertama kalau menurut saya harus ada undang-undang yang itu dimiskinkan. Mungkin kalau korupsi 10 itu penaltinya 100. Membaca kalau orang Islam ya ayat-ayat yang seperti tadi. Arosi wal murtasi finar misalnya. Yang Kristen juga gitu, yang Buddha juga gitu. Setiap pagi itu. Ya, setiap pagi disuarakan. Karena apa? Ini darurat udah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuredila Fitri dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Vlog official Serambi Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang berakhlak tapi korupsi. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak tayangan berikut ini. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, saya melihat sejumlah kalangan termasuk juga sebagian publik kita itu seolah-olah kemudian dalam tanda kutip ya menyalahkan unsur lembaga penegak hukum. Indeks persepsi korupsi menurun itu salah satunya disebabkan karena faktor politik. Jadi banyak korupsi di bidang politik. Iya tentu, komitmen kita tetap kuat. Tetapi saya pernah mengatakan kadang-kala kita juga ingin menguatkan demokrasi. Nah, terkadang-kala ketika kita bicara penguatan demokrasi, kadang-kala mengganggu proses penegakan hukum karena kadang-kala politik yang menjadi wadah dari sebuah permainan demokrasi itu atau demokrasi yang menjadi arena permainan politik kadang-kala kan mengganggu juga penertiban atau penegakan hukum. Karena apa? Karena kadang-kala politik masuk intervensi ke situ. Indeks persepsi korupsi itu menunjukkan ketidakjelasan arah politik hukum pemberantasan korupsi yang diusung oleh pemerintah. Alih-alih menguatkan, yang terjadi justru sebaliknya. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baik sahabat Serambi Adi Warman dimanapun berada, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita Bapak Dr. Sri Yunanto. Beliau merupakan dosen Magister Ilmu Politik FISIP dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih diundang ke Serambi. Sama-sama Pak. Fitri, ya. Pak Tri, terkait dengan tema nih Pak, judul kita hari ini berakhlak tapi korupsi. Nah, yang jadi pertanyaan nih Pak, sebenarnya akhlak itu sendiri artinya apa Pak? Kenapa sampai bisa menghubungkan antara akhlak dengan korupsi Pak? Ya, jadi gini, akhlak dalam sistem pemerintahan yang terbaru ini, belakangan ini kan menjadi akronim ya. Baik, yang pertama diluncurkan oleh BUMN. Ya, itu singkatan dari, kalau BUMN itu amanah, kompeten, harmonis, ya loyal, adaptif dan kolaboratif. Tapi sejak tahun 2001 itu kemudian yang akhlak tadi oleh pemerintah, oleh diluncurkan oleh Pak Jokowi juga oleh birokrasi menjadi akuntabel.
Jadi bedanya. Padahal kalau dari sisi substansi itu antara akuntabel dengan amanah itu mirip-mirip lah sebenarnya gitu ya. Kalau amanah itu seakan-akan bahasa agama, terutama Islam ya. Nah, jadi itu sebenarnya itu adalah semangat dari birokrasi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dengan sama-sama menggunakan core value ini, nilai inti yang terkandung dalam akhlak sebagai akronim tadi ya, akuntabel, kolaboratif, kompeten dan lain sebagainya tadi, untuk memajukan negara ini, untuk memajukan BUMN, untuk memajukan birokrasi, dan utamanya adalah kalau birokrasi kan fokusnya adalah pelayanan publik gitu. Jadi dengan akronim akhlak itu sebenarnya yang diinginkan oleh pimpinan birokrasi adalah bagaimana pelayanan oleh aparat birokrasi itu menjadi lebih maju, lebih baik. Kata akhlak itu secara umum sebenarnya perilaku, itu sebenarnya bahasa agama bukan sebagai akronim kan. Iya. Nah, jadi kalau orang beragama yang baik itu berakhlak yang baik gitu. Nah, di dalam agama ini salah satu parameter daripada daripada akhlak tadi adalah kejujuran. Nah, sementara di dalam akuntabilitas itu salah satu parameternya juga tadi kejujuran juga. Jadi kejujuran, kemudian menolak korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya antara akronim berakhlak yang digunakan di dalam birokrasi dengan akhlak dalam bahasa agama itu sebenarnya punya substansi yang sama, barangkali punya arah yang sama. Kejujuran itu ya Pak. Iya, bagaimana dengan sistem birokrasi yang ada di Indonesia ini seperti apa Pak? Gini, apakah sesuai gitu dengan akhlak kejujuran yang dibilang tadi? Gitu? Kita melihat banyak parameter ya kalau itu melihat birokrasi. Yang jelas kan kita sudah melakukan reformasi birokrasi itu sejak reformasi dulu, dan memang kinerja birokrasi itu harus terus ditingkatkan. Tidak saja agar pelayanan kepada masyarakat itu lebih baik, tetapi juga bangsa Indonesia itu kan diprediksikan akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 dari 10 kekuatan ekonomi dunia, ya. Artinya kita harus siap berkompetisi gitu, dan itu nanti intinya ada di birokrasi gitu. Jadi apapun kita menilai birokrasi yang ada sekarang, itu birokrasi itu harus terus ditingkatkan gitu. Lah makanya core value tadi ditekankan kepada pemerintah, disosialisasikan di mana-mana. Kalau kita lihat sekarang itu banner-banner, videotron di pemerintahan tulisannya berakhlak kayak begitu. Maksudnya motonya core value-nya itu harus dilaksanakan oleh masing-masing seluruh komponen. Nanti di di pedoman yang dikeluarkan BAKN itu sangat detail itu gitu. Tapi bagaimana dengan prakteknya Pak yang ada di Indonesia ini? Ya, prakteknya sih sebenarnya kita masih bisa perdebatkan, tetapi yang jelas birokrasi sendiri itu bukan hanya perilaku ya. Birokrasi sendiri itu kadang-kadang juga diikat oleh banyak aturan. Nah, misalnya aturan birokrasi itu kan bekerja karena sebuah aturan. Perilaku itu juga diatur oleh aturan gitu. Nah, sementara aturan kita sendiri itu masih banyak berbagai masalah ya. Dulu ada sekian banyak aturan yang tumpang tindih, konflik dan lain sebagainya. Maka kemudian dipikirkan untuk bagaimana aturan ini disinkronisasikan gitu ya. Ya, di banyak pihak sih sebenarnya dari sisi prosedur sudah terjadi modernisasi gitu ya. Di birokrasi kalau kita lihat sekarang kayak misalnya seleksi ya, sudah pakai semua elektronik kan, dari seleksi, dari procurement, dari ini. Nah, memang masih ada masalah. Nah, itulah yang jadi topik kita ini. Tapi kok baru bulan yang lalu itu Transparansi International merilis terkait dengan indeks persepsi korupsi kita sliding down bahasa Inggrisnya itu, meluncur jauh kepada titik yang terburuk dalam 2 dekade ya Pak? Ya, sejak 95 itu. Kalau dibanding tahun yang lalu dari 38 menjadi 34. Bahkan skornya itu dari 96 naik menjadi 110 di 180 negara urutannya Pak. Ya, berarti kan makin tertinggi, makin tinggi nih marak korupsi yang terjadi di Indonesia. Iya, jadi kalau rankingnya itu kan, Pak ya, rankingnya makin tinggi sebenarnya makin rendah. Kalau ranking. Tapi kalau indeksnya ya makin kecil, kalau indeks makin buruk. Kecil, makin buruk. Ya sudah, berarti ya kita orang masih berdebat ya. Kalau pemerintah kan
macam-macam responnya, seperti Pak Joko bilang ya udah kita akuilah itu menjadi koreksi kita gitu ya. Walaupun ada yang masih kita pelajari dulu, ini kan persepsi gitu. Tapi justru persepsi itu yang paling penting gitu. Kalau kita keren tapi dipersepsikan, misalnya dipersepsikan nggak keren kan, lebih baik nggak keren dipersepsikan keren kan gitu kan. Daripada keren dipersepsikan nggak keren gitu. Tapi persepsi itu, karena Transparansi Internasional itu levelnya internasional. Dan itu nanti akan mempengaruhi kepercayaan internasional kepada Indonesia. Ya. Sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan faktor utama IPK ini menjadi turun secara drastis, Pak? Mungkin masih ada berdebat ya, wah itu kan persepsi. Tapi kita lihat setiap hari aja, ya kan. Bahkan tadi saya masih membaca satu situs dari OJK ya, katanya diduga 500 triliun uang koperasi ini yang terbaru nih, kita nggak usah bicara ke belakang. Nggak usah bicara ke belakang, udah banyak juga ya Pak ya. Mari kita hitung berapa menteri yang sudah masuk, berapa anggota DPR sudah masuk, berapa bupati yang sudah masuk, berapa gubernur yang sudah masuk. Ini bukan persepsi, ini fakta gitu. Nah, pasti itu gunung es, tip of the iceberg. Bawahnya itu pasti kalau sudah di sana menteri berarti sudah ada pengusaha, ada apa pengusaha, ada keluar negeri, ada apa soal izin, soal ini. Nah, mereka diwawancarai oleh Transparansi Internasional. Persepsi kamu gimana? Ya persepsi itu berdasarkan fakta itu, gitu kan. Nah, kita lihat padahal ya kalau kita lihat dari arah politiknya sebenarnya pemberantasan korupsi itu kan. Apakah salah satu penyebab utamanya dari resiko politik ini Pak? Menurunnya IPK? Banyak yang berpendapat dan fakta itu memang ujung atau root causes ya, sebab dari korupsi itu ada di korupsi politik. Kenapa korupsi politik? Karena korupsi itu selalu menyangkut pada pejabat publik. Nah, ujung dari pejabat publik itu adalah pejabat politik. Di mana pejabat politik itu? Ya, pertama ada di legislatif, dia dipilih rakyat, terus kemari yang dipilih rakyat itu kan, semua yang dipilih rakyat itu kan. Nah, kemudian dari yang memilih rakyat itu membuatlah birokrasi di bawahnya, ya kan, untuk eksekutif. Tapi di legislatif juga ada birokrasi, di yudikatif juga ada birokrasi. Makanya kan kemarin ada Hakim Agung ditangkap juga, ya kan. Dulu ada MK, ya adalah semualah. Bahkan kemarin ada satu keputusan yang kita bertanya-tanya, orang merugikan negara ratusan triliun, tapi kok kemudian dilepaskan aja, diampuni. So what gitu loh, ya kan? Saya sebagai orang di luar, kok bisa ya gitu. Saya belum memahami pedalamannya itu apa, kok bisa ya? Apa memang ada pasal-pasal yang bisa membebaskan orang? Nah, jadi itu mereka juga dipilih, para hakim agung itu kan dipilih secara politik ya, bukan politisi, beda ya, karena DPR dan lain sebagainya kan terlibat dalam pemilihan itu gitu. Termasuk KPK juga dipilih secara politik, dalam artinya diangkat, diajukan oleh presiden, kemudian disetujui oleh DPR, dan pakai seleksinya mah mengharu biru kan, pakai pansel, pakai itu, bahkan kalau dulu saya lihat tuh perempuan semua yang nyeleksi, tapi gimana KPK ini IPK-nya turun ini gimana nih, padahal seleksinya sudah heboh gitu ya. Saya bertanya gitu ya. Kalau resiko seperti yang Bapak paparkan tadi, kalau penyebab utamanya itu salah satunya merupakan risiko politik, ada kemungkinan nanti pemilu periode 2024 kemungkinan indeks persepsi korupsi ini bakalan menurun lagi atau seperti apa Pak? Kemungkinan selalu ada, ya kan. Justru itu saya kira gini, kita ambil, kalau kita melihat gelas itu separuh kosong separuh penuh, kita lihat yang penuhnya. Artinya tadi temuan rilis dari TII itu ibarat Indonesia ini sakit gitu ya, dibawa ke dokter dan sudah ada diagnosa awal, nih penyakit seperti ini. Nah, harusnya kita berterima kasih gitu, bangsa Indonesia secara keseluruhan ya. Kenapa? Karena kita sudah diingatkan, nih loh prestasimu itu menurun gitu. Nah, sekarang perbaiki, apalagi kamu akan menghadapi tahun-tahun serem ini, tahun-tahun politik di mana di situ uang akan berhamburan-hamburan. Dan pasti uang itu ya asalnya dari uang-uang itu gitu kebanyakan gitu. Menurut Bapak nih, menurunnya IPK ini seharusnya siapa sih Pak yang bertanggung jawab? Apakah kan banyak tuh lembaga KPK atau dari kepolisian atau apa gitu Pak? Semua harus bertanggung jawab atas menurunnya. Ya kan? Bertanggung jawabnya dengan cara seperti apa Pak? Jadi begini, korupsi itu kan kayak orang salaman. Kalau satu doang mana bisa salaman.
ya kan? Ada yang disuap, ada yang menyuap. Kalau dalam bahasa ada namanya arrosi wal murtasi, dan dua-duanya finar gitu. Jadi yang nyuap, yang disuap finar, ada di neraka semua. Maksudnya gini. Dan itu tidak hanya ada di dalam pemerintahan, ya kan. Kalau itu terjadi di DPR, ya bukan urusan eksekutif. Kalau itu ada di legislatif, di mana di yudikatif kaitan dengan MA, bahkan kemarin katakanlah kasus yang 100 triliun sekian itu kan eksekutif juga ini. Jadi ini semua keseluruhan sudah, ya. Nah tentu kalau penanggung jawab legalnya ya ada di aparat penegak hukum, karena korupsi adalah, apalagi ini forum hukum ya, korupsi adalah pelanggaran hukum gitu. Walaupun prosesnya itu juga ada menyangkut ada soal politik dan nanti ada kerugian ekonomi dan lain sebagainya gitu. Berarti aparat penegak hukum. Kalau kita bicara aparat penegak hukum itu dari mana? Ya ujungnya dari kepolisian, kemudian kejaksaan, ada KPK. Nah itu triangle itu memang kalau dari sisi aparat yang kaitan dengan penegakan korupsi. Tetapi itu juga dalam sistem demokrasi semua itu juga di bawah kontrol daripada DPR, ya kan? Semua, karena itu semua yang menyetujui. Kapolri kan juga fit propertiesnya DPR, ya kan? Kejaksaan itu memang ada di eksekutif, tapi KPK melibatkan DPR kan dalam dalam persetujuan itu gitu. Tetapi korupsi yang di yudisial, yang yudikatif itu juga tanggung jawabnya dia gitu. Walaupun itu nanti bisa disidik oleh aparat-aparat penegak hukum ini, ditegakkan oleh hukum ini. Jadi semua dan kemudian juga masyarakat. Kok mau disuruh korupsi gitu kira-kira kan? Mau suruhnya. Nah, tapi ada namanya korupsi itu korupsi yang gede, ada yang namanya korupsi petty corruption. Jadi korupsi yang kecil-kecilan. Itulah namanya pungli. Pungli, suap. Nah, itu kalau ini lebih banyak yang rugi adalah masyarakat karena kecil-kecil kan ya. Kalau ini negara gitu. Tapi biasanya kalau yang gede-gede itu negara, tapi yang gede-gede itu biasanya juga melibatkan pengusaha di luar biasanya. Semua melibatkan aktor non negara, yaitu masyarakat, pengusaha, izin, proyek dan lain sebagainya lah, gitu. Jadi kalau tadi kembali itu yang tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab semua. Gitu. Ya terakhir nih Pak, kalau Bapak bilang tadi tanggung jawab semua. Lalu seharusnya nih Pak, strategi atau upaya apa sih yang harus dilakukan atau diterapkan ya di Indonesia agar pemberantasan agar korupsi ini tidak terjadi lagi atau setidaknya menurun deh Pak. Karena kan banyak lembaga-lembaga yang sudah diterapkan, yang sudah ini untuk melakukan pemberantasan korupsi, namun masih saja terus meningkat gitu. Ya. Apa yang seharusnya diterapkan Pak? Jadi korupsi itu kan banyak aspek ya Mbak ya. Jadi ada namanya aspek prevention, pencegahan. Nah ini prevention itu lebih banyak ke sistem, ya kan. Nah prevention itu nanti ada aspek deterrent juga. Deterrent itu aspek deterrent itu artinya penggetaran istilahnya. Penggetaran itu artinya bagaimana orang itu agar tidak korupsi gitu. Terus ada aspek penegakan hukum. Terus ada aspek moralitas. Ya kan. Sebenarnya manusia itu kalau punya kesadaran, sistemnya sejelek apapun, kalau orang itu sadar bahwa nyolong, maling, korupsi. Kalau punya kesadaran. Kesadaran kan ada Tuhan. Kita kan manusia berketuhanan yang Maha Esa. Artinya orang Indonesia itu semua punya Tuhan. Tuh. Kalau buka buku, kitab suci, agama manapun itu pasti ada larangan tuh korupsi itu. Gitu. Karena bukan haknya. Gitu. Nah, katakan itu aspek moral. Gitu. Ya, tapi ada aspek hukum, ada aturan, ya kan? Ada aturan yang kalau melakukan hukumannya segala macam gitu. Dan ada pencegahan. Nah, pencegahan itu sistem. Bagaimana orang itu agar tidak melakukan korupsi. Nah, kalau kita mau memberantas itu dari mana? Ya dari semuanya kalau saya. Dimulai dari yang mana nih Pak? Ya dari prevention. Sistemnya harus diperbaiki. Ya. Dari situ ada deterrent. Ya. Sistem dari lembaganya atau dari ya, apa? Sistem perundang-undangannya. Oh, dari perundang-undangan. Marilah kita lihat orang yang korupsi sekian puluh ratus M, tapi kemudian cuman keputusannya sekian tahun, sekian. Ini barat kalau orang korupsi itu kerja itu masih untung tuh. Saya korupsi 20 miliar, tapi saya di penjara cuma 3 tahun, ya kan. Kalau saya kerja setahun aja buru-buru dapat 1 miliar, ya kan. Udah nongkrong enak di penjara, pulang duitnya masih ada 7 miliar. Nah, berarti apa? Korupsi itu harus pertama kalau menurut saya, harus ada undang-undang yang itu dimiskinkan. Mungkin kalau korupsi 10 itu penaltinya 100. Jadi hartanya habis semua. Gitu. Kalau bisa dihabiskan semua Pak ya. Ekonomi. Politik, hak politiknya cabut seumur hidup. Ya kan?
hak dipilih maupun hak memilih. Tidak ada lagi kesempatan ya Pak, Ya. berarti ya. Nah, mungkin juga sampai dalam batas-batas tertentu. Ya, saya sih agak setuju ya dengan hukuman mati itu ya untuk korupsi. Ya, atau paling tidak seumur hidup lah. Ya, enakan mana itu mati sama seumur hidup, sama aja ya, artinya akan mati juga kan. Nah, Iya. ini harus. Satu. Yang kedua, sekarang harus ada insentif. Insentif bagi gerakan-gerakan anti korupsi. Jadi saya ya seperti ICW, seperti Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi itu harus diperbanyak. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pemberantasan ya. korupsi. Nah, itu juga harus diperbanyak. GNPK. Sampai ya GNPK gitu. Sebab kalau ngandalin KPK ya ramenya di OTT aja gitu. Padahal root cause-nya semakin banyak OTT. Iya, benar. Nah, sekarang mari kita lihat jumlah OTT berapa, tapi kok indeksnya turun gitu. Harusnya kan kalau banyak OTT Harusnya indeksnya naik naik. dong. Ya kan? Benar. Berarti ini ada something wrong di sini. Prevention ya. Tadi penegakan hukum juga punya efek deterrent, punya fungsi deterrent. Artinya kalau orang korupsi dan memang benar-benar dia miskin, benar-benar dia sengsara di penjara sampai level itu ya, atau dia itu kan orang akan wah mikir Untuk ya, dua kali mikir ngelakuin. 1000 kali untuk melakukan korupsi gitu ya kalau ketangkap. Nah, terus mungkin aspek spiritual gitu. Jadi saya kira di pemerintahan itu saya setuju kalau setiap pagi itu ya nyanyi Indonesia Raya boleh lah, tapi membaca kalau orang Islam ya ayat-ayat yang seperti tadi. Arosi wal murtasi finar misalnya. Yang Kristen juga gitu, yang Buddha juga gitu. Setiap pagi itu. Ya, setiap pagi disuarakan. Karena apa? Ini darurat udah kita. Ini udah darurat gitu. Tadi indeks itu kan puncuknya, tetapi yang kita lihat apa di depan mata ini kan sudah. Jadi misi-misi agama itu harus didengung karena yang membuat orang takut tuh hanya hati itu pada Tuhan gitu. Padahal dalam agama sudah dijelaskan seperti itu gitu. Selain mungkin nanti seperti apa namanya? Ya kalau sumpah kan udah ada sumpah jabatan, tapi orang kan melanggar sumpah itu kan sangat gampang gitu ya. Kemarin sumpah apa, besok kelakuannya kayak apa, ya kan? Udah beda lagi. Nah, jadi misi-misi agama itu juga. Jadi moralnya dapat, penegakan hukumnya juga harus diperkuat. Peran masyarakat juga harus diaktifkan lagi gitu. Mungkin apa namanya ya tadi model ICW, model GNPK itu ya harus di daerah-daerah gitu ya. Nah, terus penegakan hukum tadi udah dan sistemnya harus apa namanya? Sekarang ini justru ada kecenderungan malah saya lihat sistem itu agak loose gitu. Maaf. Dulu ada ini yang paling sederhana aja. Di jalan itu ada dulu kalau tilang elektronik. Sekarang saya lihat polisi udah bawa kertas-kertas lah gitu. Sebentar aja tuh Iya, Pak. potensi damainya tinggi tuh. Dambi itu adalah korupsi tingkat paling rendah gitu. Nah, rendahnya ada ya tingginya ada gitu ya. Saya ngelihat berapa kali lah, tapi nggak tahu mungkin tapi kalau elektronik kan langsung uang itu masuk negara. Iya, seharusnya sudah pas ya Pak ya diterapkan hal yang seperti itu. Kayak Makanya. gitu. Ya, baik, terima kasih Bapak Oke, karena telah terima memberikan kasih. pemaparan Mudah-mudahan hukum. bermanfaat buat Amin, kita semua. amin, terima kasih. Ya. Semoga apa yang Bapak paparkan dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya tapi untuk sahabat-sahabat Serambi Adi Warman yang ada di rumah juga. Baik, demikianlah cara bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Nuridila Fitri, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Serambi Adi Warman.